Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang delik media massa dalam hukum pidana. Sebelum kita masuk pada materi pertama, perkenalkan dulu saya Dewi Tangkudung akan membahas tentang definisi dan sifat delik pers. Pada materi kali ini mengajak kita untuk menyusuri lebih jauh tentang aspek yang berkaitan dengan arti dan definisi, subjek dan objek, klasifikasi dan unsur, tempat dan waktu, persoalan pokok, serta norma dan saksi dalam delik pers. Baiklah, kita masuk dalam pengertian delik pers. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dianggap tindak pidana, perbuatan yang dapat dijaring dalam pasal tindak pidana. Delik adalah peristiwa atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Delik aduan adalah tindak pidana berupa hinaan atau pencemaran nama baik seseorang, sedangkan yang merasa dirugikan mengadukan ke pengadilan. Delik pers berarti peristiwa atau perbuatan orang-orang pers yang dapat diancam atau dipatut diduga melanggar pasal-pasal hukum pidana. Perbuatan tersebut merupakan akibat dari aktivitas jurnalistik yang dilakukannya, bukan akibat dari seluruh kegiatan hidupnya sebagai seorang warga negara. Bisa jurnalis ataupun wartawan, bisa redaktur atau editor, bisa juga pemilik atau penerbit pers, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Delik pers bisa juga disebut kasus atau delik jurnalistik. Penegasan ini sangat penting untuk membatasi sekaligus memberi gambaran mengenai ruang lingkup delik pers. Kita katakan delik jurnalistik karena hanya kasus yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik yang dikategorikan delik jurnalistik atau delik pers. Delik pers sama sekali bukan kasus tindak kriminal, sehingga siapapun tidak boleh dan tidak dapat melakukan proses kriminal terhadap pers. Dalam redaksi yang berbeda, seperti dikemukakan Lukas Luarso, kasus-kasus yang berkaitan dengan pers disebut delik pers. Istilah delik pers sebenarnya bukan merupakan terminologi atau istilah hukum, melainkan hanya sebutan atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum. Untuk menamai pasal-pasal KUHP pidana yang berkaitan dengan pers, delik pers adalah delik yang dapat dalam KUH pidana, tetapi bukan merupakan delik yang berdiri sendiri. Delik pers merupakan bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Delik pers merupakan bagian dari delik khusus yang berlaku umum, karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan delik pers. Jadi, tindak pidana umum seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah kesusilaan yang dilakukan oleh pers disebut delik pers. Pasal 61 dan 62 KUHP tidak memberikan penafsiran autentik tentang apa yang dimaksud dengan delik pers, tetapi hanya menyatakan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan. Tidak disebutkan kriteria atau unsur yang harus dipenuhi supaya perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik pers. Pasal 61 ayat 1 KUHP berbunyi, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitannya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatan dikenal atau setelah dimulai penuntutan pada waktu ditegur pertama kali diberitahukan oleh penerbit. Kemudian kita masuk pada pasal 62 ayat 1 KUHP berbunyi, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakannya selalu demikian, tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal atau setelah dimulai penuntutan pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, tetapi masih pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi delik pers.
Menurut ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat 3 unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers. Yang pertama, adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan. Yang kedua, pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum. Yang ketiga, pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi, syarat unsur terpenting adalah publikasi. Jadi, suatu pernyataan berisi pikiran dan perasaan yang dibuat oleh wartawan tidak disebut delik pers, sekalipun mengandung unsur yang patut diduga melawan hukum pidana selama pengumuman itu belum dipublikasikan kepada masyarakat luas. Artinya, pengumuman itu belum dicetak dan diedarkan. Untuk mudahnya, sebut saja pernyataan tersebut baru merupakan draft atau naskah berita yang sedang atau sudah selesai diedit oleh redaktur. Karena sedang diedit atau baru selesai diedit, apapun berita atau gambar yang diduga berisi penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau kelompok orang tidak dapat disebut sebagai kasus pers atau delik pers. Perbuatan seperti ini menurut hukum belum dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum. Karena itu, sebagai pegangan atau rujukan pokok dalam materi kali ini, saya mendefinisikan delik pers sebagai delik pers dalam arti luas adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan jurnalis atau pengelolaan media sebagai akibat dari pemuatan, penyiaran, atau penayangan suatu laporan, berita, tulisan, gambar, suara, atau gambar dan suara pada media cetak surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, atau media online internet, sehingga menimbulkan kerugian moral atau material bagi seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga yang dipublikasikannya. Pada definisi tersebut terdapat beberapa kata kunci yang memerlukan penjelasan lebih terperinci, yaitu dugaan, tindak pidana, jurnalis, pengelola media, kerugian moral, dan kerugian material. Dugaan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah berarti seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah atau melawan hukum sebelum hakim menjatuhkan vonis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan pasal-pasal hukum pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 KUH Pidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jurnalis yaitu orang yang melaksanakan fungsi, tugas, pekerjaan, dan profesi kewartawanan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teknis. Jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada halayak seluas-luasnya dengan cepat-cepatnya. Seorang jurnalis atau wartawan tidak dapat dikategorikan melakukan delik pers bila perbuatannya tidak berkaitan dengan proses kegiatan jurnalistik. Sebagai contoh, bila seorang wartawan melakukan tindak pemerasan, penipuan, pencurian, pemukulan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan, menurut hukum dan etika pers, tidak termasuk dalam delik pers, tetapi merupakan delik pidana murni dan harus diproses secara hukum menurut ketentuan hukum pidana. Tetapi sebaliknya, bila melakukan delik pers, ia akan diproses hukum dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pengelola media adalah orang-orang yang ikut terlibat secara aktif dan ikut bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas, keahlian, atau kewenangan yang diberikan kepadanya dalam proses penerbitan atau publikasi dan distribusi suatu media kepada halayak masyarakat. Kerugian moral yaitu kerugian yang bersifat rohaniah atau non-fisik, seperti kehilangan kepercayaan atau kredibilitas, kehilangan nama baik atau reputasi,
penurunan martabat atau harga diri, dinilai tidak lagi memiliki kejujuran, dan munculnya penilaian serta sikap negatif dari orang lain terhadap seorang kelompok atau yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers tersebut. Kerugian material yaitu kerugian yang bersifat jasmaniah atau fisik, seperti kehilangan atau pengurangan kekayaan, segala jenis harta benda, keuntungan yang akan diraih, gaji atau pendapatan, fasilitas, atau hal-hal lain yang dikategorikan sebagai benda atau sesuatu yang dibendakan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, tapi masih pada materi yang pertama, yaitu tentang sifat delik pers. Terdapat dua sifat delik pers, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan berarti kasus pers baru muncul bila ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian akibat suatu pemberitaan pers. Jadi selama tidak ada pihak yang mengadu, pers tidak bisa digugat, dituntut, ataupun diadili. Delik biasa berarti kasus pers itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Artinya, tanpa pengaduan dari pihak manapun, jika suatu pemberitaan pers dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, aparat kepolisian secara otomatis akan memprosesnya secara hukum. Menurut Lukas Luarso, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden menyangkut martabat negara, sehingga kepentingan umum perbuatan penghinaan tersebut perlu ditindak tanpa memerlukan adanya suatu pengaduan. Jabatan sebagai presiden tidak memungkinkan bertindak sebagai pengadu. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum juga tergolong ke dalam delik pers biasa. Delik pers biasa yang selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru dijadikan senjata mematikan dalam mengawasi, mengendalikan, melumpuhkan, bahkan mematikan aktivitas individual dan institusional masyarakat, serta media yang dinilai tidak sejalan atau menjadi penentang kebijakan pemerintah. Delik biasa telah memandulkan demokrasi dan mematikan partisipasi serta prakarsa masyarakat dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Pers yang kerap dijuluki sebagai pemegang pilar kekuasaan keempat setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif, seolah dibius total permanen sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan kontrol sosial. Kelahiran Orde Reformasi ternyata mengubah segalanya. Setelah 32 tahun, pasal-pasal delik pers biasa yang berkaitan dengan presiden, wakil presiden, dan lembaga kepresidenan lainnya akhirnya dihapus dalam peta hukum positif Indonesia. Penghapusan tersebut tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan, pasal-pasal delik pers biasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penghapusan pasal-pasal delik pers biasa dengan sendirinya berdampak penting terhadap kehidupan demokrasi, kiprah pers nasional, dan kinerja dinamika serta kelembagaan presiden. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilal Sulfajri, NIM H1117131. Jenis dan elemen delik pers. Jenis delik pers dalam KUHP dikenal dua jenis delik, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum positif kita mengakui adanya penggolongan dalam jenis delik itu, tetapi tidak memberikan rumusan secara spesifik. Hanya di Belanda secara teoritis, kejahatan diartikan sebagai rechtsdelicten, sedangkan pelanggaran diartikan sebagai wetdelicten. Lantas bagaimana dengan delik pers? Bisakah kita mengatakan delik pers juga terbagi atas dua jenis, yakni delik yang mengandung unsur kejahatan dan delik yang mengandung unsur pelanggaran? Menurut para pakar hukum, seperti yang kita kutip, kejahatan ialah perbuatan tidak adil, perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, tindakan yang memperkosa kepentingan hukum, perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum dengan merujuk kepada pendapat
dan temuan para pakar hukum tersebut. Kita berpendapat bahwa keyakinan delik pers tidak termasuk kejahatan, tetapi lebih cenderung merupakan kasus pelanggaran. Elemen delik pers. Delik memiliki dua elemen dasar. Pertama, bagian yang objektif menunjuk delik terdiri atas perbuatan dan akibat yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif secara anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana. Kedua, bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik. Menurut Apeldoorn, elemen delik terdiri atas elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat atau dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Elemen objektif terbagi atas 4 unsur, yaitu kelakuan, akibat dari perbuatan, keadaan, yaitu faktor yang memberatkan atau yang meringankan, dan unsur melawan hukum. Bagaimana dengan delik pers? Karena delik pers bukanlah suatu hal yang sama sekali terpisah dan eksklusif dari tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Elemen-elemen dasar delik seperti ditekankan Apeldoorn dan Post juga meletak kuat di dalamnya. Artinya pada kasus-kasus delik pers yang terjadi, kita akan menemukan elemen objektif dan elemen subjektif. Elemen objektif dan elemen subjektif inilah yang akan dijadikan salah satu dasar pemeriksaan serta vonis hakim. Apakah jurnalis atau pihak media bersalah dan harus dihukum dalam suatu kasus pers, atau sebaliknya harus dibebaskan dari segala tuntutan demi hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tempat terjadi delik pers. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini sangat pesat. Begitu pula dengan teknologi komunikasi masa yang serba canggih. Orang yang ingin mengetahui peristiwa terkini dan teraktual tidak perlu membuka halaman surat kabar atau menonton televisi, tetapi cukup dengan menekan salah satu tombol telepon genggam. Hanya dengan hitungan detik, semua informasi yang dicari dibutuhkan sudah tersedia dengan lengkap di layar HP. Pesan yang dibawa teknologi komunikasi mendidik pemakainya untuk melakukan demasifikasi, menyesuaikan diri, dan meningkatkan interaksi. Kemudian untuk layak disebut sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum, suatu delik pers tetap harus menyetarakan unsur tempat. Unsur inilah yang akan berbicara di mana sebenarnya suatu peristiwa delik pers terjadi. Penjelasan yang hanya menyebutkan suatu peristiwa delik pers terjadi di sebuah kota menurut ketentuan hukum pers sangatlah tidak menandai. Penjelasan seperti yang tidak akurat karena etika dasar jurnalistik mengajarkan peristiwa apapun yang terjadi dilaporkan di media harus memenuhi kaidah akurasi. Ini berarti unsur tempat dalam peristiwa delik pers haruslah spesifik. Misalnya, pada acara konversi pers di Hotel Nyiur Melambai, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang berikutnya adalah waktu terjadi delik pers. Apakah peristiwa delik pers mensyaratkan unsur waktu yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi? Jawabnya tegas, ya. Tidak ada satupun peristiwa delik pers yang boleh mengecualikan atau mengesampingkan unsur waktu. Teori jurnalistik menyebutkan suatu peristiwa yang dilaporkan media tidak layak disebut berita bila dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan unsur waktu yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi. Berita seperti ini termasuk dalam kategori cacat teknis dan tidak layak untuk dimuat, diudarakan, atau ditayangkan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi norma dan sanksi delik pers. Sebelum saya menjelaskan norma dan sanksi delik pers itu apa, perkenalkan nama saya Widya Friskatora. Norma dan delik pers. Seorang jurnalis profesional harus senantiasa berpijak kepada norma.
Ini berarti ia dalam segala sikap dan perilaku jurnalistiknya selalu menghindari sanksi. Apa saja norma dalam hukum dan etika pers? Sebanyak ketentuan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan tentang pers, ketentuan ini bisa disimak antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Kode Praktik Media Pers, Kode Etik Bisnis Pers, dan Standar Perilaku dan Pedoman Penyiaran Indonesia atau SPPI. Jadi sebenarnya sangat banyak norma yang harus diketahui dan dipatuhi para insan pers dan media massa. Berikutnya, sanksi delik pers. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sanksi delik pers dalam bentuk hukuman pidana hanya dikenakan terhadap setiap orang atau perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 9 ayat 2, pasal 12 dan pasal 13. Hukuman pidana yang dijatuhkan tidak dalam bentuk hukuman penjara, tetapi dalam bentuk denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah.